siapa kekayaan itu? Oh, saya kagum dengan orang ini. Jadi saya ini sebagai pendeta, kalau ada berita-berita itu saya akan kejar. Karena saya tahu ayat ini, di dalam diri setiap kita ada harta yang terpendam. Sayang kalau kita mati, harta itu nggak dipakai apa-apa. Sayang, saudara. Bill Gates itu punya cita-cita yang saya terharu waktu baca. Sebelum saya mati, dia bilang, saya ingin semua anak SD di dunia punya satu laptop. Bayangkan, mau yang SD? Yang SD nggak bisa kegedean, terlambat ke SD. Kirim surat ke Bill Gates, akan dikasih. 30 Juli 2004, saudara. 2005 kami ada di Malaysia di kota Penang. Salah satu anak kami wisuda S2, master dalam pendidikan anak berisiko. Waktu dari wisuda dia ambil 7 bulan. Tapi semangat belajarnya luar biasa. Sekarang dia jadi kepala SMA. Jadi kepala SMA yang master satu di Papua adalah anak kami. Waktu kami berdua suami istri datang mau ikut wisudanya, hari itu Bill Gates ada di Malaysia. Dia menyumbang, Microsoft menyumbang Malaysia, dan itu negara yang ke-30 sekian disumbang gratis oleh Microsoft. Seluruh sekolah di seluruh Malaysia dan seluruh rumah sakit, dari khusus sampai rumah sakit besar di seluruh Malaysia itu terjalin, terkoneksi dengan satu sistem, dan itu sumbangan Microsoft. Berapa negara di Pasifik dia sumbang, berapa negara India paling hebat dia sumbang, Afrika dia sumbang. Nah, sekali saya itu sakit hati. Kenapa dia nggak menyumbang Indonesia? Ini kenapa? Anak saya di Amerika, saya telepon, cepat carikan jawabannya. Mengapa yayasan Bill Gates ini nggak pernah nyumbang gratis Indonesia? Kan kita tahu. Nggak lama anak saya dapat berita. Ini jawaban dari milis, jadi dari websitenya Bill Gates. Dia tidak bisa menyumbang negara yang tidak stabil keamanan. Habis harapan saya kalau begitu. Karena lama negara ini. Kalau tiba-tiba ada apa-apa, kemana barang itu? Betul juga. Saudara, waktu konferensi pers ditanya oleh wartawan, mengapa anakmu yang dua cuma kau tinggalkan 10 juta dolar, padahal kekayaanmu 50 sekian miliar? Jawabannya sangat manusiawi. Satu, saya tidak tahu kalau besok mereka besar, mereka itu punya hobi IT seperti bapaknya atau tidak. Saya juga tidak tahu dalam pergaulan setelah remaja dia itu benar atau salah. Kalau saya wariskan normal seperti orang-orang lain, kekayaan itu akan habis. Yang kedua, saya juga belum tahu siapa suami mereka nanti. Kalau suaminya nggak bisa mengelola, saudara bisa dengar itu, saya bilang orang ini hebat sekali. Lebih baik sekarang saya sumbangkan yang kelihatan saya bisa urus. Dia nggak Kristen secara rohani, tapi hatinya seperti itu. Gereja, ayo sadar mulai hari ini. Setiap kali kita melihat manusia, sekotor apa, sebodoh apa, sepenyakitan apapun juga, lihatlah dalam dirinya ada harta terpendam. Katakan apa? Angkat dia. Pasti ada yang hebat dalam hidupnya, kita perlu temukan itu. Siapa tahu nama Thomas Alva Edison? Jangan bilang, oh yang punya toko elektronik di situ apa sekarang? Ayo, siapa itu Thomas Alva Edison? Siapa? Penemu bola lampu. Salah. Itu salah satunya. Thomas Alva Edison adalah satu-satunya orang di dunia ini, satu-satunya, belum ada saingannya. Sampai dia mati, dia sudah mematenkan. Tahu paten itu apa artinya? Mendaftarkan penemuannya supaya nggak dipalsu. Ingat ribut-ributnya Malaysia dan Indonesia, yang mengklaim rayok miliknya Malaysia, angklung milik Malaysia, itu nggak tahu mikir apa mereka itu. Kok berani-berani ngomong seperti itu? Thomas Alva Edison adalah satu-satunya manusia di dunia ini sampai dia mati. Dia sudah mematenkan lebih dari 1.300 penemuan. Itu belum yang nggak dipatenkan karena dia keburu mati. Bayang. Jadi bola lampu ini baru salah satunya dari 1.300 sekian. Siapa yang tahu dia lulusan apa? Ayo coba jawab. Lulusan apa?
Nggak lulus, oh salah, mikir urusan apa? Berarti nggak pernah baca sejarah juga. Nemen terlalu ini anak-anak muda gereja. Dia hanya kelas 3,5 SD. Sebelum naik ke kelas 4 dia dikeluarkan karena dia punya penyakit yang tidak bisa menyusun kata jadi kalimat. Bayangkan anak yang nggak lulus, nggak sampai kelas 4 SD, ternyata bisa menemukan 1.300 penemuan berguna buat manusia sampai hari ini. Karena apa? Di dalam dirinya ada harta yang terpendam. Maka itu saudara, jangan hidup santai dan engkau tidak punya tujuan. Maaf. Maka itu kalau hanya menunggu surga, nggak perlu Yesus mati. Ya tunggu aja kita mati semua baru diangkat oleh Tuhan. Mengapa dia harus mati? Karena ada kehidupan kita harus jalan. Itu sebabnya kalau ada orang muda Kristen, maaf, entah orang tuanya kaya, entah orang tuanya miskin. Karena di dua-dua ini saya temukan yang kaya anak-anaknya gak pernah diarahkan mau jadi apa, malas-malasan. Karena pikir orang tuanya punya duit, gak sekolah gak apa-apa, tunggu warisan saja. Begitu pula orang tua yang miskin, merasa gak punya cita-cita, untuk apa hidup. Maka kalau ada di gereja anak-anak muda yang hidupnya cuma tunggu bangun pagi, lapar, makan, kenyang, tidur lagi, makan siang, bangun, makan, tidur lagi. Berdoalah supaya kau jadi babi saja, jangan jadi orang. Maaf ya saya berkata, kira-kira setuju gak saya berkata? Kalau di dalam dirimu ada harta yang terpendam itu, lalu kita cuma malas-malasan saja dan tidak produktif dalam hidup, betapa rugi surga menghidupi kita. Arti Matius 13 itu begini: tidak ada seorang pun yang lahir tanpa keahlian. Itu gampang. Katakan amin. Oke, sekarang ucapkan kalimat ini. Tidak ada seorang pun lahir tanpa keahlian. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun lahir tanpa keahlian. Apa bedanya keahlian dengan kepandaian? Beda. Apa yang saudara pikir dalam hidup? Tuhan ingin setiap kita menggunakan potensi hidup ini. Katakan amin. Ada hal yang hebat di dalam diri kita. Keahlian itu bawaan lahir, kepandaian itu karena sekolah. Dengan kata lain, dari contoh-contoh tadi itu sudah terbukti di dunia. Ada orang-orang tidak bisa sekolah karena banyak alasan, tapi keahliannya dipakai. Betul tidak? Thomas Alva Edison, Bill Gates nggak sekolah karena nggak bisa, tapi di dalamnya dia ubahkan sesuatu dan dunia diberkati lewat mereka. Dengarkan kata-kata hikmat ini, saya temukan dari Alkitab. Selama pemuda-pemudi Kristen tidak membuat habis di benaknya mental babu. Tahu mental babu? Mental hamba, mental karyawan. Hampir 100% pemuda-pemudi Indonesia itu mentalnya mental babu. Apa artinya? Ketika 2 semester lagi lulus, sudah sibuk, aku kerja di mana ya? Melamar perusahaan mana? Ini yang salah. Saya menemukan kebenaran dalam firman Tuhan. Dan itu Paulus yang paling banyak mengatakan, begini anak-anak Tuhan, berbahagialah engkau daripada gajimu 3 juta sebulan, tapi karyawan di satu perusahaan. Lebih baik engkau punya modal 200.000 atau kurang dikit, lalu saudara buka tambal ban di pinggir jalan. Engkau tekuni usaha tambal ban itu, dalam waktu 3 atau 8 minggu setelah itu engkau sudah punya 1 karyawan anak muda. Itu lebih terhormat daripada metal babu gaji 3 juta sebulan. Katakan amin. Karena menyediakan lapangan kerja serendah apa bentuk usaha itu jauh lebih mulia
dia daripada jadi pekerja.